Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin memperkenalkan diri, nama Elita Egistiana, NPM 2151040229. Baik, di sini saya akan sedikit menjelaskan tentang aset tetap untuk memenuhi tugas pengantar akuntansi. Pengertian aset tetap. Yang dimaksud dengan aset tetap adalah aset-aset yang berwujud yang sifatnya relatif permanen, yang digunakan dalam operasi normal suatu perusahaan. Untuk tujuan akuntansi, jangka waktu penggunaan aset tetap dibatasi dengan lebih dari satu periode akuntansi itu sendiri. Karakteristik aktiva tetap. Fixed asset merupakan aktiva jangka panjang atau relatif permanen. Merupakan aktiva berwujud karena terlihat secara fisik, dimiliki dan digunakan oleh suatu perusahaan, tidak untuk dijual sebagai bagian dari operasional perusahaan. Klasifikasi aset tetap. Aset tetap dengan umur terbatas adalah aset tetap yang memberikan jasa penggunaan bagi operasi perusahaan dalam jangka waktu tertentu. Aset semacam ini disebut depreciable asset. Contohnya seperti bangunan, mesin, dan peralatan yang lainnya. Yang berikutnya yakni aset tetap dengan umur tidak terbatas. Aset tetap dengan umur tidak terbatas ini adalah aset tetap yang tidak akan habis jika digunakan atau tidak diketahui kapan jasa yang diberikan oleh aset tetap tersebut akan habis. Aset semacam ini disebut non-depreciable asset. Contohnya seperti tanah. Yang berikutnya ini pengeluaran modal dan pendapatan. Perlakuan akuntansi terhadap pengeluaran yang berhubungan dengan aset tetap dibagi menjadi dua, yakni pengeluaran modal atau yang biasa disebut capital expenditure. Pengeluaran untuk memperoleh suatu manfaat yang akan dirasakan lebih dari satu periode akuntansi. Yang berikutnya yakni pengeluaran pendapatan, revenue expenditure, yakni suatu pengeluaran untuk memperoleh suatu manfaat yang hanya dirasakan dalam periode yang bersangkutan. Harga perolehan aset tetap. Untuk menentukan besarnya harga perolehan suatu aset, berlaku prinsip yang menyatakan bahwa semua pengeluaran yang terjadi sejak pembelian sampai aset itu siap dipakai harus dikapitalisasi. Karena jenis aset bermacam-macam, maka masing-masing jenis aset tetap mempunyai masalah khusus. Seperti tanah. Tanah yang dimiliki dan digunakan sebagai tempat berdirinya perusahaan dicatat dalam rekening tanah. Apabila tanah tidak digunakan dalam usaha perusahaan, maka dicatat dalam rekening investasi jangka panjang. Jika tanah itu dibiarkan secara kosong dan tidak dibangun atau ditanami oleh tumbuh-tumbuhan yang lain yang bisa dijual, memiliki harga nilai. Harga perolehan tanah terdiri dari harga beli, komisi pembelian, bea balik nama, biaya penelitian tanah, pajak selama tanah belum dipakai, biaya merobohkan bangunan lama, biaya perataan tanah, pajak saat melakukan pembelian tanah itu. Yang berikutnya yakni bangunan. Sebelumnya tanah, sekarang kita melanjutkan ke bangunan. Bangunan ini seperti gedung. Gedung yang diperoleh dari pembelian, harga perolehnya harus dialokasikan pada tanah dan gedung. Biaya yang dikapitalisasi sebagai harga perolehan gedung adalah harga beli, biaya perbaikan gedung selama gedung itu belum dipakai, komisi pembelian, biaya balik nama, dan pajak pada saat membeli gedung tersebut. Apabila gedung dibuat sendiri, maka perolehan gedung terdiri dari biaya pembuatan gedung, biaya perancangan gambar, serta biaya lainnya. Biaya pengurusan izin bangunan, pajak selama masa pembangunan, asuransi selama masa pembangunan. Selama masa pembangunan, gedung itu sudah dikenakan pajak serta asuransi selama pembangunan. Alat perlengkapan gedung seperti eskalator, lift,
serta yang lainnya. Dicatat tersendiri dalam rekening alat-alat gedung dan didepresiasi selama umur ekonomis alat itu. Mesin dan peralatan. Yang tadi kan tentang tanah, bangunan, sekarang tentang mesin dan peralatan. Yang menjadi harga peroleh mesin dan peralatan adalah harga kita membeli mesin tersebut, pajak yang menjadi beban waktu kita membeli, biaya angkutan mesin itu dari tempat kita membeli ke tempat kita melakukan pekerjaan, asuransi selama perjalanan, dalam perjalanan pengangkutan dari tempat kita membeli sampai tempat tujuannya itu asuransinya, dan biaya pemasangan alat itu biaya yang dikeluarkan selama masa percobaan mesin, dan selama percobaan itu ada biaya-biaya yang kita keluarkan. Alat-alat kerja. Alat-alat kerja yang dimaksud di sini adalah alat untuk mesin atau alat tangan seperti pukul besi, obeng, serta yang lainnya. Karena harga perolehannya relatif kecil, maka biasanya alat-alat ini tidak didepresiasi, tetapi diperlakukan sebagai berikut, yakni saat pembelian dikapitalisasi, kemudian tiap akhir periode dihitung bentuk fisiknya dari alat itu sendiri. Selisihnya dicatat sebagai biaya untuk periode yang bersangkutan, dan rekening alat-alat kerja dikredit. Dikapitalisasi sebagai yang berikutnya ini dikapitalisasi sebagai aset dengan jumlah tertentu, serta dianggap sebagai persediaan normal. Kemudian, tiap kali pembelian baru dibebankan kembali. Yang berikutnya yakni pattern atau cetakan. Cetakan yang dipakai dalam beberapa produksi dicatat dalam rekening aset. Dalam rekening aset tetap dan didepresiasi selama umur ekonomisnya, selama penggunaannya. Tetapi jika hanya untuk produksi pesanan tertentu atau sekali memakai cetakan hanya untuk sekali buat, harga perolehannya dibebankan sebagai biaya produksi pesanan tersebut. Biaya penggunaannya dibebankan, orang mengorder itu langsung masuk ke biaya penggunaannya. Yang berikutnya ini perabotan dan alat kantor. Perabotan yakni meja, kursi, lemari, dan alat kantor seperti komputer, kalkulator, dan lainnya harus dipisahkan untuk fungsi-fungsi produksi, penjualan, dan administrasi, sehingga depresiasinya dibebankan ke masing-masing fungsi tersebut. Harga perolehannya adalah harga beli, biaya angkut, dan pajak yang menjadi tanggungan dari pembeli. Yang berikutnya kendaraan yang dimiliki juga harus dipisahkan berdasarkan fungsi yang berbeda. Harga perolehan adalah harga faktur, biaya balik nama, biaya angkut, pajak yang dibayar setiap periode seperti pajak kendaraan bermotor, jasa harja, serta yang lainnya. Dibebankan sebagai biaya pada periode yang bersangkutan. Harga perolehan didepresiasi selama umur ekonomis. Yang berikutnya yakni akuntansi perolehan aset tetap. Aset tetap dapat diperoleh dengan berbagai cara, yakni pembelian aset. Pembelian aset ini ada dua macam, yakni tunai atau secara cash, kredit atau biasa disebut secara angsuran. Perolehan dengan pertukaran, trade-in, dan perolehan dengan sewa guna usaha modal, leasing. Perolehan dengan membangun sendiri. Yang berikutnya ini perolehan dengan hibah, bantuan, atau pemberian. Pembelian tunai. 1. Pembelian tunai dengan jumlah uang yang dikeluarkan untuk memperoleh tetap termasuk harga faktur dan semua elemen biaya yang dikeluarkan agar aset tersebut siap dipakai. Dalam hal aset tetap diperoleh secara tunai, maka catatan pertama kali atas perolehan aset tetap adalah aset tetap misal 5 juta rupiah, kas berapa. Pembelian secara gabungan. Apabila pembelian diperoleh lebih dari satu macam aset tetap, maka harga peroleh harus dialokasikan pada masing-masing jenis aset tetap menurut
PSAK nomor 16. Harga perolehan dari setiap aktiva yang diperoleh secara gabungan ditentukan dengan mengalokasikan harga gabungan tersebut berdasarkan perbandingan nilai wajar setiap aktiva yang bersangkutan. Contohnya, yakni PT EBAI membeli aset tetap dari sebuah perusahaan dalam proses likuidasi. Aset tetap yang dibeli terdiri dari tanah, bangunan, dan mesin-mesin. Pembelian dilakukan secara paket atau lumsum dengan harga 80 juta. Harga pasar setiap aset tetap tersebut diketahui sebagai berikut, yakni gedung 25 juta, tanah 50 juta, mesin 25 juta. Maka, harga perolehan masing-masing aset tetap yang diakui oleh PT EBAI dihitung dengan cara sebagai berikut, yakni gedung tadi kan dengan harga 25 juta aset tetapnya. Berarti kita jumlahkan, kita menggunakan perhitungan harga dari aset tetap itu, yakni 25 juta, dibagi jumlah dari semua harga dari aset tetap yang diketahui. Dari 25 juta tanah, 25 juta gedung, 50 juta tanah, 25 juta mesin itu berjumlah 100 juta. Jadi 25 juta dibagi 100 juta dikali dengan pembayaran yang dilakukan secara langsung, yakni 80 juta sama dengan 20 juta. Yang berikutnya yakni tanah dan mesin melakukan perhitungan yang sama dengan gedung tersebut. Jika pembelian dengan angsuran, apabila aset tetap diperoleh melalui pembelian angsuran, maka dalam harga perolehan AT tidak boleh termasuk bunga. Bunga selama periode angsuran harus dikeluarkan dari harga perolehan dan dibebankan sebagai biaya bunga. Contohnya, PT Mandala membeli mesin seharga 5 juta pada tanggal 1 Januari 2005. Pembayaran pertama yakni 2 juta dan sisanya angsuran tiap tanggal 31 Desember selama 3 tahun berturut-turut dengan bunga 12% per tahunnya. Pencatatan harga perolehan mesin dan pembayaran angsuran sebagai berikut, yakni Januari pembelian mesin seharga 5 juta, utang 3 juta dengan kas 2 juta. Pembayaran angsuran pertama yakni 1 juta, yakni 12% kali 3 juta, yakni 360.000. Berarti angsuran pertama yakni 1.360.000. 31 Desember 2006 melakukan angsuran kedua, yakni angsuran kedua 1 juta, bunga 12% dari sisa hutang 2 juta. Jadi 12% dari 2 juta ini 240.000. Jadi pada angsuran kedua membayar dengan total 1.240.000. Pada Desember 2007, tahun terakhir, pembayaran angsuran yakni 1 juta dengan bunga 12% dari sisa total hutang, yakni total hutangnya dengan sisa 1 juta. Dari 1 juta, 12% dari 1 juta yakni 120.000. Jadi pada angsuran terakhir membayar 1.120.000. Yang ketiga, perolehan melalui pertukaran, ditukar dengan surat berharga. Aset tetap yang diperoleh dengan cara ditukar dengan saham atau obligasi perusahaan dicatat dalam buku sebesar harga pasar saham atau obligasi saham tersebut. Apabila harga pasar saham dan atau obligasi tidak diketahui, maka harga diperoleh AT ditentukan sebesar harga pasar AT tersebut. AT yang sini dimaksud adalah aset tetap. Jika harga pasar surat berharga maupun aset tetap tidak diketahui, maka nilai pertukaran ditentukan oleh keputusan pemimpin perusahaan itu masing-masing. Pertukaran aset tetap dengan saham atau obligasi perusahaan akan dicatat dalam rekening modal saham atau utang obligasi sebesar nilai nominalnya.
Selisih nilai pertukaran dengan nominal dicatat dalam rekening agio atau disagio. Contohnya, PT Raja Wali menukar sebuah mesin dengan 1.000 lembar saham. Biasa dengan nominal 10.000. Pada saat penukaran, harga pasar saham sebesar 11.000 per lembar. Mesin 11 juta, modal saham biasa 10 juta, agio saham yakni 1 juta. Apabila dalam pertukaran ini perusahaan menambah dengan uang, maka harga perolehan mesin adalah jumlah kas yang dibayarkan ditambah dengan harga pasar surat berharga yang dijadikan penukaran. Yang berikutnya yakni ditukar dengan aset tetap yang lain. Pada PSHK nomor 16 menyatakan bahwa harga perolehan aset tetap yang diperoleh dinilai sebesar nilai wajar aset tetap yang dilepas atau yang diperoleh mana yang lebih andal, ekuivalen dengan nilai wajar AT yang dilepaskan setelah disesuaikan jumlah kas atau setara kas yang ditransfer. Jika nilai pasar aset tetap lama maupun baru tidak dapat ditentukan, maka nilai buku aset tetap lama yang akan digunakan sebagai dasar dari pengakuan. Untuk pertukaran aset tetap sejenis, maka PSHK nomor 16 menyatakan tidak mengakui adanya keuntungan atau kerugian. Sedang untuk pertukaran aset tetap yang tidak sejenis, maka diakui adanya keuntungan atau kerugian. Pertukaran aset tetap yang tidak sejenis adalah pertukaran aset tetap yang sifat dalam fungsinya tidak sama, misalnya pertukaran tanah dengan mesin, tanah dengan gedung, serta dan lainnya. Perbedaan antara nilai wajar aset tetap yang diserahkan dengan nilai wajar yang digunakan sebagai dasar pencatatan aset tetap yang diperoleh pada tanggal transaksi harus diakui sebagai laba atau rugi pertukaran. Penentuan harga perolehan dalam pertukaran seperti ini harus didasarkan pada nilai wajar. Jika nilai wajar aset tetap yang diserahkan tidak dapat diketahui, maka harga diperoleh aset tetap baru didasarkan pada nilai wajar aset tetap yang baru. Mungkin sekian materi yang dapat saya sampaikan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.